Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi faradhal hajja ala ibadihi wa ja'alahu lahum min afdhalil qurban wa syarrafahum biyawmin arafah alladzi taharu fi fadlihi al-uqul wal idrakat. يا أيها الذين آمنوا قد فرض عليكم الحج فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان مذمونا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة فإن رده بأجر وغنيمة. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في السر والعلانية. اتقوا الله والسمع والطاعة. اتقوا الله لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan kepada diri kita semuanya sehingga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala seminggu sekali dalam rangka hari rayanya umat Islam. Setiap seminggu sekali berkumpul bersama-sama menunaikan ibadah salat Jum'ah. Semoga kita berharap di usia senja nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan tema tentang hikmah di balik perintahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita diperintah untuk beribadah haji maupun kurban. Hadirin rahimakumullah. Saat ini mungkin berakhirnya ibadah haji di kota suci Mekah dan akan mulai bersiap-siap berbondong-bondong mau pergi ke negara masing-masing. Hadirin rahimakumullah. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini 3 kali mendapat panggilan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan pertama ialah lewat muadzin. Lewat muadzin bahwa kita semua hidup di dunia ini disuruh melakukan ibadah namanya sholat. Lewat muadzin inilah kita diperintahkan untuk datang memenuhi panggilan Allah berupa sholat. Yang pertama. Yang kedua, panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabiullah Ibrahim yang disebut dengan ibadah haji. Lewat Nabiullah Ibrahim inilah hadirin rahimakumullah Allah berfirman, wa'adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Ketika selesai Ka'bah dibangun oleh Nabiullah Ibrahim, sehabis pembangunan awalnya oleh para malaikat, dilanjut Nabiullah Adam, kemudian dilanjutkan Nabiullah Ibrahim selesai bangunan, kemudian Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah, wahai Ibrahim, panggil seluruh manusia yang ada di bumi ini. Ya Allah, mana saya panggil? Belum ada makhluk namanya manusia, masih baru berapa?
kok saya panggil? Sampaikan saja Ibrahim. Mengenai tentang siapa-siapa yang menjawab nanti saya yang menentukan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dipanggil, jenengan masih berada di alam ruh, belum masuk ke ruh Anda masing-masing. Dipanggil oleh Nabiullah Ibrahim, wa'adzin finnas, wahai para manusia silakan pergi haji. Jika ruh jenengan pada saat itu belum masuk ke tubuh menjawab kepada panggilannya Nabiullah Ibrahim sekali, maka seumur hidup insya Allah akan bisa pergi haji sekali. Bila ruh Anda menjawab 2 kali, maka 2 kali Anda akan bisa pergi haji. Jika 3 kali dan berkali-kali, maka akan pergi haji 3 kali dan berkali-kali. Jika ruhnya tidak jawab sama sekali pada saat dipanggil Nabiullah Ibrahim, seumur hidup mereka tidak akan bisa pergi haji. Semoga ruh-ruh kita di zaman azali dulu semuanya menjawab, sehingga kita berharap bisa berhaji semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, panggilan yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala melewatkan malaikat Israel bahwa kita semuanya akan mati. Ketika mati kita tidak bisa mengelak, karena ada perbedaan antara mati dan mayit serta ajal. Yang disebut dengan mayit, innaka mayyitun fa innahum mayyitun. Setelah para malaikat mengambil ruhnya orang-orang yang diambil nyawanya, kata Allah, wahai kaum malaikat, engkau juga akan meninggal dan akan mati juga. Yang disebut mayit bahasa Arabnya yaitu calon-calon akan meninggal dunia, itu mayit. Jadi kita semuanya adalah mayit-mayit yang siap-siap untuk meninggal dunia, namanya mayit. Sedangkan ajal adalah kebaikan yang kita awali sejak balik sampai hendak meninggal dunia, kita persiapkan untuk mati, itu namanya ajal. Sedangkan maut, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang namanya maut yaitu kita akan mati. Maut, mayit dan ajal tidak sama. Makanya kita siap-siap, semoga kita akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Makanya kita diharapkan di dalam tubuh kita ini tumbuh yang namanya ruhut talbiyah. Ruhut talbiyah artinya merasa ikut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena merasa ikut, karena ada panggilan Allah, makanya kita siap-siap. Karena apa? Dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, bagaimana jawaban orang-orang yang beriman ketika dipanggil oleh Allah. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulih ayyaqul sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minin. Bagaimana jawaban orang-orang mukmin ketika dipanggil oleh Allah dan Rasulnya? Idza du'u ilallah wa rasulih, mereka akan menjawab sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taati ya Allah. Kalau ia mau memperintah Allah ditaati, insya Allah wa ulaika humul muflihun, mereka akan jadi orang-orang yang beruntung. Hadirin rahimakumullah, inilah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kalau ada urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nomor satukan. Hikmah yang kedua yaitu adalah ruhul ibadah lil ibadah. Apa ibadah itu? Al ibadatu lil wudhu'i ma'al ubudiyah. Al ibadatu lil wudhu'i wa hiyal ubudiyah, yaitu kecintaan yang disertai dengan ketaatan dan kepatuhan. Cinta kepada Allah nomor satukan. Bila kita dihadapkan dengan urusan dunia, maka kalahkanlah urusan tersebut dengan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita punya rumah, sebelum kita punya mobil, sebelum kita punya keduniaan yang kita simpan di rumah semuanya, dahulukan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah urusan dunia akan ikut serta. Pada saat belum mobil, Anda belum daftar haji. Pada saat Anda punya motor, belum
siap daftar umroh. Makanya akhirnya terabaikan, terjadi peraturan yang aneh-aneh, terjadi peraturan yang begitu berubah, yang asalnya berangkat sekali daftar langsung berangkat, berubah menjadi begitu daftar 1 atau 25 tahun baru bisa berangkat. Karena apa? Karena urusan Allah tidak didahulukan. Mereka menjadikan Allah nomor 2. Menjadikan hal tersebut, maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika urusannya Allah di nomor 2-kan, maka segala urusan segalanya di dunia ini akan terbengkalai. Tapi jika urusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang nomor 1-kan, maka urusan dunia dengan sendirinya akan kita ikutkan. Hadirin rahimakumullah, kecintaannya Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat diberi gelar Khalilullah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabiullah Ibrahim gelarnya tidak setuju para malaikat saat itu, sehingga malaikat protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kenapa Ibrahim engkau beri gelar Khalilullah, sedangkan mereka banyak biri-birinya sekian ribu, banyak kambingnya sekian ribu, banyak untanya sekian ribu, banyak sapinya ribu. Mana mungkin Ibrahim itu sempat untuk zikir kepadamu ya Allah. Kalau engkau tidak melihat dari sifat Ibrahim, silakan buktikan saja apakah Ibrahim itu mendahulukan dunianya ataukah zikir atau tasbih kepadaku. Maka malaikat menyamar jadi manusia turun ke bumi. Ketika turun ke bumi, hadirin rahimakumullah, malaikat menanyakan dan bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, bolehkah aku minta biri-birimu ataupun piaraanmu sekian ribu itu, kira-kira aku minta boleh ndak? Ibrahim, apa jawaban Ibrahim? Silakan Anda ambil, dengan syarat Anda bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah engkau bertasbih, pasti akan aku beri. Saat itu juga malaikat berkata, Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Engkau telah bertasbih, ambil 1/4 dari milik saya, apa yang kamu kehendaki, ambil semuanya ini. Akhirnya diberikan oleh Nabiullah Ibrahim. Bertanya lagi malaikat, wahai Ibrahim, andaikan saya minta lagi boleh? Silakan Anda minta, asal engkau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Si malaikat bertasbih lagi, Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Ambil separuh milik saya, apa yang ada dan saya miliki ini, ambil semuanya. Hadirin rahimakumullah, itu sifat Ibrahim. Ketiga, malaikat minta lagi, boleh wahai Ibrahim, saya minta lagi kepadamu. Silakan, asal Anda mau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, silakan milik saya Anda ambil. Apa kata malaikat? Berkata lagi, Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Ambil semuanya ini milik Anda. Apa kata malaikat? Wahai Ibrahim, saya hanya menguji kepadamu. Engkau sebenarnya tidak layak untuk diberi gelar Khalilullah oleh Allah. Ternyata layak wahai Ibrahim. Jangankan urusan dunia, urusan binatang, urusan hewania yang kamu minta. Saya minta kekayaan saya, apapun yang saya miliki diminta, kalau untuk Allah aku berikan, kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitu dibuktikan oleh Nabiullah Ibrahim pada saat ia punya anak namanya Ismail, disuruh nyembelih. Secara akal bagi manusia tidak layak dan tidak masuk. Setiap perintah Allah bagi manusia banyak yang tidak masuk akal kalau diperintah, karena mereka tidak tahu hikmah di balik apa hikmah yang ada perintahnya Allah semacam ini. Contohnya, perintah Nabi Nuh disuruh membuat bahtera di atas bukit. Membuat bahtera kok di atas bukit, lautannya di bawah, kenapa membuat bahtera di atas bukit? Enggak masuk akal. Sehingga masyarakat mentertawakan semuanya. Begitu tertawain, terjadi pada saat kenyataannya, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'u wa qudhiyal am wastawat 'alal judi wa qila bu'dan liqaumiz zalimin. Ternyata yang namanya air itu bisa keluar dari bumi, dari bukit, dari jurusan manapun, dari langit berturut-turutan sehingga jadi banjir besar. Orang-orang baru tahu ternyata tidak lautan yang digunakan bahtera oleh Nabiullah Nuh, tapi bisa
berada di atas bukit pun yang namanya air bisa datang. Manusia baru paham dan mengerti. Ketika Nabiullah Ibrahim diperintah untuk nyembelih anaknya, nggak ada yang masuk akal. Andaikan orang-orang tahu pada saat itu, mungkin protes bahkan untuk anaknya sendiri. Ketika masih berbentuk bayi, dibuang oleh Nabiullah Ibrahim. Andaikan dia mengerti dan bisa berkata, anak itu maka akan berkata, wahai bapakku, kenapa pada saat aku masih bayi engkau buang, engkau tidak mau aku, kau tinggalkan begitu saja sendirian dengan ibuku, kau tinggal merana begitu saja, tapi kenapa sekarang sudah dewasa suruh nyembelih? Andaikan anak itu tidak soleh, maka yang ditantang adalah bapaknya. Pasti mereka akan tahu, sampean sudah tidak mau saya, ngapain ngurusi saya, ngapain saya suruh sembelih. Karena anak tersebut anak yang soleh, hadirin rahimakumullah, bahkan perintah nyembelih itu dituruti. Begitu kata-kata Nabiullah Ibrahim, inni ara fil manam anni adbakuka fanzur madza tara. Wahai anakku, tadi malam saya bermimpi disuruh menyembelih engkau, bagaimana pendapatmu nak? Bukan Nabiullah Ibrahim minta pendapat setuju dan tidaknya, tapi kata-kata tersebut disampaikan kepada anaknya. Kira-kira jawaban anaknya mau disembelih itu apa? Bagi kita semuanya perintah ini, bagi yang tidak paham tentang hikmah di baliknya, apa yang terjadi? Manusia kok disuruh menyembelih? Ajaran dan syariat Islam jelas gak waras, gak beres. Karena ketidakberesan dan tidak kewarasan dari aturan Islam jelas ditentang oleh yang lain. Ternyata hadirin, kecintaan al-mahabbatu ma'al wudhu'i wa hiyal ubudiyah, kecintaannya Nabi Ibrahim dinomorsatukan. Jangankan kekayaan, yang namanya biri-biri tadi diminta malaikat, anak disuruh nyembelih, sembelih kalau memang Allah yang minta. Anak disuruh bunuh kalau memang Allah yang minta, tanpa ragu-ragu. Begitu dipejamkan matanya Nabiullah Ibrahim, sembelih yaitu Nabiullah Ibrahim diletakkan lehernya di atas bantalan. Mereka berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tangan mata sambil memejam. Kemudian di depannya ada jawaban, didengar Nabi Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian sebelah kiri Nabi Ibrahim pada saat memejamkan mata terdengar suara Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi Ibrahim dalam pikirannya tahu ini bukan suara siapa-siapa kecuali Ismail. Lalu tadi yang saya sembelih itu siapa? Ternyata hadirin rahimakumullah, begitu dibuka matanya, Allah lebih tahu. Gak akan ada perintah manusia suruh nyembelih, tetapi sifat kebinatangan manusia yang punya sifat kehewanan, bunuh dan hilangkan yang ada di jiwa-jiwa Anda. Kalau Anda masih menyukai dunia, jika dihadapan dengan Allah, maka dahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda lebih mendahulukan rumah, Anda lebih mendahulukan yang namanya mobil, Anda lebih mendahulukan apa-apa. Tapi saat daftar haji, begitu enggak engkau siapkan, begitu sudah tua baru berangkat haji, maka yang terjadi apa hadirin? Terbengkalainya banyak orang-orang yang tidak bisa berangkat karena kesehatan. Karena apa? Karena Allah dinomorduakan. Jangan sampai anak dan harta melalaikan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Janganlah anakmu, hartamu dapat melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena anak dan harta sehingga dipanggil oleh Allah, Allah dinomorduakan, dinomortigakan dan nomor keberapa sehingga urusan Allah terbengkalai. Hadirin rahimakumullah, pada saat haji, kenapa orang-orang kok berebut yang namanya Hajar Aswad? Hajar Aswad yang berada di pojok Ka'bah sebelah kiri pojoknya. Hajar Aswad itu hajar artinya watu, aswad hitam. Bila berebut 1 meter dari Hajar Aswad, tandingannya adalah hidup dan mati. Karena apa? Jika 1 meter ke situ bisa masuk, kadang mau kembali ke belakang nggak bisa karena napas habis. Kadangkala mau masuk ke Hajar Aswad, begitu desak-desakannya sudah habis napas di sana, akhirnya terinjak-injak mati.
Kenapa hadirin? Hajar Aswad saja kok begitu dibuat perebutan. Kita harus tahu, ternyata Rasulullah pernah bawu, wallahu la yashhadannahu Allahu yaumal qiyamah yubsiru bihima walisanun yantiku ala man istalamahu bihaq. Yang namanya Hajar Aswad itu batu hitam, besok di akhir zaman akan keluar dua mulut dan dua bibirnya yang bisa bercakap-cakap, nanti akan melaporkan ke Allah Subhanahu wa taala siapa orang-orang yang pernah menjamahnya dan siapa orang yang pernah menciumnya akan dilaporkan ke Allah Subhanahu wa taala. Itulah Hajar Aswad. Makanya hadirin, hanya batu, bukannya kita menyembah batu, karena orang-orang haji hakikatnya datang ke sana itu begitu sampai di kota Mekah dihadapkan dengan batu. Makanya kata-kata yang berkembang, labbaik 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 la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, saya tidak menyekutukannya. Kenapa tidak sekutu dan selalu sekutu? Karena kalau sudah turun di kota Mekah, yang kita tahu adalah bukit, pasir, dan batu. Begitu menghadap Ka'bah, Ka'bah pun juga batu. Jadi kita enggak meminta ke batu, tapi batu sebagai simbolis umat manusia. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarak wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Ternyata yang namanya Ka'bah itu adalah simbol hadapan umat Islam bila sholat, bukan untuk pemintaan. Bila ada negara di sebelah timurnya Ka'bah seperti Indonesia, maka sholatnya menghadap ke barat. Bila ada negara di sebelah baratnya Ka'bah, maka mereka sholat akan menghadap ke timur. Bila ada negara sebelah selatannya Ka'bah, maka sholat akan menghadap ke utara. Bila ada negara sebelah utaranya Ka'bah, sholatnya menghadap ke selatan. Itulah lambang persatuan hadirin rahimakumullah, bukan lambang untuk dijadikan tempat pemujaan, akan tetapi mereka hanya sandaran persatuan umat Islam jika sholat. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, dua hikmah ini supaya difahami dan dimengerti, dahulukan untuk Allah, dahulukan perintah Allah. Jangankan yang namanya dunia tiru, karena satu-satunya dan dua-duanya Nabi adalah Nabiullah Muhammad dan Nabiullah Ibrahim yang namanya masuk dalam Al-Quran disebut uswatun hasanah. Allah bilang, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri teladan manusia ada teladan bagi manusia namanya uswatun hasanah, itu Muhammad. Sedangkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 Allah bilang, qad kanat lakum fihi uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Pada diri Ibrahim terdapat uswatun hasanah juga. Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi, sedangkan Nabi Muhammad disebut Khatamul Anbiya, nabi terakhir. Hadirin rahimakumullah, semoga ini dimengerti bagi kita semuanya, sehingga urusan ini oleh Allah Subhanahu wa taala diharapkan tahun depan bisa pergi haji semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'at iyyakum bitilawatihi innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah khaliqil anami wa hakimil hukami wa ajilin nuri wa dhalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala fima amar wantahu ammanan wa haddar. Faqala wa lam yazal qailan alima
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah wa farallahu lana wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'alun fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar